Halo, selamat datang di channel Rinaldi. Di konten kali ini, gue sebagai penggemar bola akan menyuarakan opini gue dan kritik gue terhadap klub sepak bola yang gue sukain, yaitu Manchester United. Terlebih, tadi malam Manchester United dibantai di kandang sendiri sama musuh bebuyutan Liverpool 5 gol tanpa balas. Gua mulai pembahasan di video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan tombol like, dan juga kalau misalnya kita mau diskusi, kalian bisa komentar di bawah atau kunjungi IG gua di @rin_rinaldi. Di video kali ini gua akan membahas 5 alasan Ole Gunnar Solskjaer gagal di Manchester United. Gue secara pribadi nggak setuju kalau mengkritik pelatih sama dengan tidak mendukung klub. Kan tadi malam Man United dihajar habis-habisan sama Liverpool. Sebelum ini juga pernah dibantai Tottenham, terus Everton, dibawa oleh kemarin Manchester juga dibabat habis United kan. Terus di bawah rezim Ole ini nggak cuma sekali dua kali performanya di bawah standar kayak gini. Bahkan kadang terkesan memalukan dan malu-maluin untuk klub sebesar Manchester United. Nah, ini adalah 5 hal yang menurut gua membuat Ole gagal di Manchester United. Yang pertama adalah Ole gampang sekali berbohong dengan mulutnya yang manis itu. Jujur-jujuran aja. Jadi, Ole selalu bilang ruang ganti happy, pemain-pemain lapis kedua happy. Tapi begitu pemain lapis kedua diturunkan, mereka bermain tanpa arah dan sebagainya, bahkan semangatnya juga kalah gitu kan, performanya nggak bagus gitu. Gue ngerasa kalau Ole tuh terlalu banyak lip service terhadap media gitu, nggak sekali dua kali kan dia kayak gini. Van de Beek contoh yang bagus. Van de Beek selalu dibilang Ole punya rencana untuk Van de Beek, Ole punya rencana yang besar untuk Van de Beek, tapi pada akhirnya Van de Beek menjadi Van de Bench. Van de Beek sama sekali nggak dikasih kesempatan untuk membuktikan dirinya. Nggak cuma Van de Beek, bahkan Alex Telles pun nggak berkembang di bawah Ole. Terus yang kedua, dari kebohongan itu berbuah apa gitu? Dari situ gue melihat Ole banyak melakukan lip service dan kebohongan karena orang nggak percaya sama pemain lain. Bisa kalian lihat, Juan Mata perpanjang kontrak apakah diberi kesempatan? Tidak. Donny van de Beek dikasih lip service di setiap wawancara bahwa dia akan bermain, dia berkembang segala macam. Apakah Donny van de Beek main? Tidak. Alex Telles juga sama. 1-2 performa bagus diparkir hanya untuk memberi tempat ke Luke Shaw. Padahal kita tahu sendiri Luke Shaw juga banyak errornya kalau main. Nggak jauh beda lah sama Alex Telles. Kemudian Jesse Lingard. Buat apa Lingard dipertahanin kalau dia nggak dimanfaatkan kalau misalnya dia bisa berkembang? Jual aja kemarin. Iya kan? Terus juga ada nama Diogo Dalot yang nggak dipercaya sama Ole. Kalau Diogo Dalot sejelek itu nggak mungkin kan Milan mati-matian ngejar Diogo Dalot sampai dimurah-murahin harganya. Nah, pemain-pemain ini adalah pemain yang nggak dipercaya Ole, tapi begitu Ole mainkan, itu tuh di laga-laga yang susah mereka untuk menang gitu loh. Karena mereka jarang main. Mereka jarang mendapatkan feel, sehingga begitu mereka turun ya performanya ancur-ancuran. Terus dari situ menghasilkan apa? Menghasilkan rotasi dan substitusi yang berantakan. Kalau kalian lihat, Ole nggak bisa manage tim dengan baik. Rotasi yang dia lakukan itu sungguh-sungguh bias gitu. Misalnya nih, Rashford baru sembuh, terus dia dipaksain main. Padahal kita masih punya Jadon Sancho. Jadon Sancho bakal jadi kayak Van de Beek kedua kalau kayak begini terus. Permainannya nggak nyetel, nggak dibiasain, taktiknya juga nggak membiasakan Jadon Sancho untuk berkembang gitu. Si Jadon Sancho fasih main di kanan, tapi Ole selalu taruh di kiri. Gue juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Ole lebih memilih Mason Greenwood saat ini memang di atas Jadon Sancho secara performa. Tapi mau bagaimanapun,
Mason Greenwood masih anak yang sangat muda gitu. Tentu aja Mason itu nggak terus-terusan bisa main karena kestabilan emosinya juga berantakan. Dia sering banget membuat keputusan yang salah kalau menurut gua. Nah, oleh karena itu rotasi-rotasi inilah yang membuat permainan Man United itu nggak berkembang kalau misalnya melawan tim-tim di kasta bawah. Makanya kemarin tersingkir dari Karabau dan kalah melawan tim-tim yang seyogianya ada di bawah Man United gitu. Terus selain rotasi, substitusinya juga berantakan. Dalam sepak bola itu kan kita nggak harus selalu ganti striker dengan striker kan, tapi Ole sering banget melakukan itu. Mengganti back dengan back, striker dengan striker, gelandang dengan gelandang gitu. Seakan dia nggak punya variasi taktik yang lain, yaitu menjadi poin keempat kenapa Ole gagal di Man United. Ole minim variasi taktik. Sampai sekarang Ole cuma bergantung sama dua pivot, McTominay dan Fred. Tapi apakah McTominay dan Fred berfungsi dengan baik? Tidak, karena McTominay sendiri tidak bisa mengatur tempo, dia terlalu turun ke belakang. Sedangkan Fred walaupun bersemangat, lari sana-sini, cover sana-sini, tapi visinya berantakan. Karena itulah double pivot Fred ini menurut gue terlalu dipaksakan oleh Ole. Selalu dipakai dan gue nggak tahu kenapa tim kepelatihan yang menganggap itu hal yang bagus, padahal hasilnya banyak yang membuat United nggak jelas kayak gini. Terus variasi serangan, variasi bertahan, transisi dari bertahan menyerang, transisi dari menyerang ke bertahan. United itu hancur banget kayak pemain amatiran. Semuanya bermain individu kayak pemain fun football. Kalau kalian main fun football, nah main MU kayak gitu. Mengandalkan individu pemain. Kenapa? Karena mereka kayak orang nggak pernah latihan bareng. Kayak orang fun football, ketemu cuma seminggu sekali. Jadi mainnya cuma ngandelin insting sama individual. Jarang ada orang main fun football bermain taktik, transisi menyerang, transisi bertahan, terlihat polanya. Satu-satunya yang gue lihat di United polanya adalah mengandalkan Bruno Fernandes, Paul Pogba. Kalau mereka berdua underperform, mati Man United. Kayak kemarin waktu lawan Atalanta. Terus kayak kemarin waktu lawan Liverpool. Sistem Ole baru berjalan kalau ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mati, disupport sama Paul Pogba. Paul Pogba ngaco juga, abis, kelar. Terus yang kelima, hal yang paling parah dari Ole Gunnar Solskjaer adalah dia terlalu menganak emaskan pemain. Gue nggak tahu entah Ole nggak bisa baca data atau karena emang dia tipe orang yang kayak gitu. Kita bisa lihat sama kasusnya Harry Maguire. Harry Maguire emang bisa bermain full sepanjang musim kalau nggak cedera. Memang dia seperti Terminator, tapi kalau kita lihat errornya, Maguire errornya parah banget. Lebih parah dari Lindelof menurut gua. Lindelof parah kalau dia nggak mau tackle. Lindelof itu tipe back yang bersih, dia nggak mau tackle. Itulah kekurangan dari Lindelof. Sedangkan Harry Maguire, begitu blundernya bikin rugiin tim sendiri. Dan sampai sekarang, Ole nggak kasih punishment untuk Harry Maguire. Padahal United masih punya Eric Bailly. Ataukah Eric Bailly begitu mediocre-nya sampai Ole nggak mau mainin? Kalau gitu ya jual aja kemarin. Betul nggak? Terus Ole itu terlalu menganak emaskan pemain British. Selain Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, McTominay, Greenwood. Sebabuk-babuk yang mereka main pasti dikasih kesempatan sama Ole, pasti jadi starter terus. Kecuali kalau pemainnya udah nggak mau main, kecuali pemainnya udah di hatinya udah pengen keluar, kayak misalnya Jesse Lingard gitu. Tapi kalau misalnya Lingard masih mau main di MU, mungkin Lingard masih dapat kesempatan sampai hari ini. Oke, segini aja konten dari gua. Kalau kalian suka konten gue yang ini, tolong diklik like, terus di subscribe channel gua. Terus jangan lupa diskusi di kolom komentar atau kunjungi IG gua di @rin_rinaldi. Glory Man United, semoga United dapat bangkit lagi. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys, bye bye.